Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa karunia, tanpa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita akan kesulitan untuk melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini. Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Banyak masih saudara-saudara kita yang rumahnya bersampingan dengan masjid, tapi begitu berat langkahnya untuk menuju ke masjid. Maka sudah sepatutnya anugerah berupa hidayah yang diberikan kepada kita ini kita syukuri, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa bimbingan dan suri tauladan dari beliau, kita tidak akan pernah mengetahui semua itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau membahas bersama-sama terkait dengan apakah boleh berdoa selain menggunakan bahasa Arab ketika sujud atau berdoa setelah membaca tasyahud, terutama tasyahud akhir. Karena ini masih dalam rangkaian sholat, masih di dalam sholat karena belum salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama berselisih pendapat tentang hukum berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi sekali lagi, ini ada perselisihan pendapat atau khilaf di antara para ulama. Di dalam mazhab Hanafiyah menganggap bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab baik ketika sholat maupun di luar sholat adalah makruh, karena Umar radhiyallahu anhu melarang ritonatul a'ajim. Sedangkan makna ar-ritonah dalam kamus al-muhith artinya adalah perkataan ajam atau orang non-Arab. Sementara menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa berdoa dengan bahasa selain Arab adalah haram,
sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abidin dari Al-Kharafi dengan alasan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang meniadakan takzim atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Lakhani memberi catatan terhadap perkataan atau pendapat Al-Kharafi tersebut bahwa perkataan ajam yang haram adalah yang majhulatul madlul, tidak diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Sebab itulah yang bisa meniadakan keagungan rububiyah Allah. Adapun bahasa ajam yang diketahui maknanya maka tidak mengapa digunakan secara mutlak di dalam sholat maupun di luar sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'allama a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama adamal asma'a kullaha, surat Al-Baqarah ayat 31. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Adam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, dan tidaklah kami utus para rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Quran surat Ibrahim ayat 4. Ini juga pernyataan yang ditegaskan oleh Ad-Dasuki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam mazhab Malikiyah Syafi'iyah masalah ini dirinci. Mereka menjelaskan bahwa berdoa dalam sholat ada dua. Yang pertama doa yang ma'thur, terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan doa yang tidak ma'thur tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Doa yang ma'thur tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Ringkasnya, untuk doa yang ma'thur bisa dikelompokkan menjadi dua pendapat para ulama. Yang pertama, tidak boleh diucapkan dengan bahasa selain Arab menurut ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah, dan tidak boleh bagi orang yang bisa bahasa Arab menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, boleh diucapkan dengan bahasa selain Arab menurut sebagian ulama Malikiyah jika maknanya jelas, dan boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun doa yang ghairu ma'sur, yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, juga bisa dikelompokkan menjadi dua pendapat para ulama. Yang pertama, tidak boleh berdoa dengan bahasa selain Arab menurut ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah, dan salah satu pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, boleh berdoa dengan bahasa selain Arab menurut sebagian ulama Malikiyah jika maknanya jelas. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah diperbolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Pendapat ini dikuatkan oleh Komite Tetap untuk Penelitian Islam dan Fatwa Arab Saudi. Dalam suatu kesempatan mereka ditanya, bolehkah seseorang berdoa dalam sholatnya dengan bahasa apapun? Apakah ini membatalkan sholat? Mereka menjawab, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab, sesuai dengan keadaan yang paling mudah menurut dia. Ini tidaklah membatalkan sholatnya ketika dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun ketika dia hendak berdoa dalam sholat, selayaknya dia memilih doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatwa Lajnah Daimah. Sementara itu, Syekh Abdul Karim Al-Hudair menyatakan bahwa seseorang boleh berdoa dengan selain bahasa Arab jika dia tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab
Setiap muslim dituntut untuk mempelajari bahasa Arab sekedar sebagai bekal untuk beribadah dengan sempurna. Fatwa Syekh Abdul Karim Al-Hudair. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa du'a'u yajuzu bil arabiyyah wa bi ghairil arabiyyah. Wallahu subhanahu ya'lamu qasdad da'i wa muradahu. Wa illam yuqawwim lisanahu fa innahu ya'lamu dajijul aswad bihtilafil lughati ala tanwi'il hajat. Berdoa itu boleh dengan bahasa Arab, juga boleh dengan selain bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui maksud dari orang yang berdoa dan mengetahui apa keinginannya. Walaupun ia tidak bisa mengucapkan dengan baik, Allah mengetahui suara-suara yang tidak fasih dengan berbagai macam bahasa mereka dan berbagai macam keinginan mereka. Syekh Sholeh Al-Fauzan Hafizullah ketika ditanya boleh berdoa dengan bahasa Arab dengan bahasa selain Arab ketika sujud atau di posisi sholat yang lainnya, beliau menjawab, di dalam sholat tidak boleh berbicara dengan bahasa selain Arab. Maka tidak boleh berdoa dengan bahasa selain Arab kecuali orang yang tidak bisa bahasa Arab. Orang yang tidak bisa bahasa Arab maka ia boleh berdoa dengan bahasanya, adapun orang yang bisa bahasa Arab maka tidak boleh ia berdoa dengan selain bahasa Arab. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah menjelaskan mengenai doa dalam sholat. Sebagian ulama menganggapnya bagian dari zikir yang tidak boleh diucapkan dengan bahasa azam dan juga tidak boleh meminta yang terkait urusan dunia. Ini salah satu pendapat ulama. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa doa itu longgar perkaranya. Doa boleh mengucapkannya atau boleh diucapkan dengan bahasa selain Arab sebagaimana ia boleh diucapkan dengan bahasa Arab. Inilah pendapat yang sahih. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati ma sya'ah." Setelah itu, yaitu setelah tasyahud yang pernah sudah saya uraikan juga ini hadis ini, silakan berdoa meminta kepada Allah apa saja yang ia inginkan. Dan beliau tidak membatasi doa di sini dengan doa tertentu dan tidak mewajibkan jenis zikir tertentu. Maka ini menunjukkan boleh berdoa apa saja dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa lainnya. Namun jika seseorang bisa bahasa Arab, hendaklah ia berdoa dengan bahasa Arab. Adapun jika seseorang tidak bisa bahasa Arab, maka ia boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Sebagaimana orang yang tawaf di Baitullah, ia boleh berdoa dengan selain bahasa Arab, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baitis sholatuh." Sholatun, tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka dibolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab. Demikian juga dibolehkan berdoa meminta hajat-hajat duniawi. Sebagaimana terdapat dalam hadis sahih bahwa Nabi ketika tawaf berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan dunia pada kami. Sebagian ulama menjelaskan hasanah di sini dalam bentuk nakiroh sehingga mencakup semua kebaikan dunia. Demikian juga di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asih. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia kami baik karena itulah tempat kami hidup. Hadis riwayat Muslim. Maka disyariatkan seseorang berdoa dalam sholatnya walaupun meminta hajat-hajat duniawi. Demikian juga dikuatkan lagi dengan sholat istiqoroh, karena dalam sholat istiqoroh seseorang meminta kepada Allah tentang urusan dunia. Oleh karena itu maka tidak mengapa seseorang dalam sholatnya berdoa dengan bahasa selain Arab, dan tidak mengapa ia meminta atau berdoa atau memohon terkait dengan hajat-hajat duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah.
Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi